Kami ingin mengenalkan produk-produk UMKM yang selama ini belum muncul. Maksudnya, kalau selama ini Basar dari ujung stand sampai ujung stand ini hampir sama isinya. Tapi kami ingin melalui booth-booth yang ada di kelurahan kami, ini kelurahan bisa menampilkan UMKM yang ada di kelurahan masing-masing. Ya, hari ini bersama Pak Camat Kepanjen Kidul, Pak Indra Purwanto, SSTP, MM. Insya Allah. Kebetulan Pak Camat Sentul juga, ya Sentul kan masuk wilayah Kepanjen Kidul, alhamdulillah. Nah, baru belum ada setahun ya Pak Camat. Belum ada. Kita bersamaan masuk. 7 bulanan lah, 8 bulan. Dapat amanahnya bareng. Sarengan, nggih, sarengan jelante. Alhamdulillah. Hari ini ngobrol khusus terkait kondisi di Kecamatan Panjer Kidul yang mungkin tanggal 27 ya Pak Camat, 27 ada Kepanjen Kidul Fest. Betul. Panjen Kidul Fest Festival 2022. Fest itu festival toh? Festival. Bahasa Inggris rada ora paham Bang. Fest apa kan Panjen Kidul Festival. Nah, ini bahasanya bahasa kekinian. Bahasa kekinian. Cah nom-nom. Nah, jarine cah nom-nom kekinian. Panjen Kidul Fest ini event yang baru. Ya, baru dalam artian insya Allah belum ada ya, belum ada di Kecamatan Panjen Kidul. Dan juga belum ada mungkin di Kota Blitar belum ada. Soalnya ini melibatkan satu UMKM, dua ada e-sportnya, terus ada apa tuh olahraga anak muda yang mungkin 70% lah diisi oleh anak muda. Nah, inilah coba kita mengulik tentang Panjen Kidul Fest 2022. Nggih, monggo Pak Camat. Panjen Kidul Fest niku sakjane event apa tuh? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Panjen Kidul Fest ini sebetulnya bukan acara baru. Acara lama tapi dikemas baru. Kalau dulu namanya Basar UMKM. Basar UMKM. Selama ini sudah berjalan. Tapi tahun ini kita mencoba kemasan baru. Kita menggandeng anak muda, menggandeng HIPMI Kota Blitar. Yang HIPMI ini diisi oleh anak muda yang kebetulan ketua HIPMI-nya ini warga kita. Panjen Lor. Kita gandeng, kita ajak diskusi. Kami ingin anak-anak muda yang ada di Panjen Kidul ini kita beri ruang. Akhirnya muncullah Panjen Kidul Fest 2022 ini. Nanti di dalamnya ada betul tadi UMKM melalui booth-booth yang ada di kelurahan. Itu terus ada lagi entertain. Nah, basketnya kan bukan basket yang full lapangan, tapi basket 3x3. Ada skiboard yang digemari anak-anak muda. Terus ada lagi e-sport yang juga digemari anak-anak muda. Ada juga tarian tradisional dance. Ini tarian yang tradisional juga, nanti melibatkan adik-adik kita, anak kita SD, SMP, kita libatkan untuk mengisi kegiatan tersebut. Terus ada juga lomba video tube. Nah, nanti ini semuanya apapun boleh ikut meliput kegiatan yang ada di Panjen Kidul Fest. Nanti diupload, akan dipilih mana yang terbaik. Seperti itu. Terus saya kira itu isi acaranya, tapi saya ingin mengulik yang lebih mendalam. Tujuan akhirnya itu seperti apa sebetulnya? Tujuan akhirnya kami ingin mengenalkan produk-produk UMKM yang selama ini belum muncul. Maksudnya kalau selama ini Basar dari ujung stand sampai ujung stand ini hampir sama isinya. Tapi kami ingin melalui booth-booth yang ada di kelurahan kami, ini kelurahan bisa menampilkan UMKM yang ada di kelurahan masing-masing. Memang tujuannya yang pendek di dalam Panjen Kidul Fest ini menawarkan produk UMKM bisa laku di situ. Tetapi impact-nya lebih jauh. Ini mereka akhirnya ada yang pesan karena
penonton ini tidak hanya dari kecamatan, Dari kecamatan. tapi dari Mitra Raya maupun di daerah sekitar. Makanya kita adakan event juga di area fest tadi. Hmm. Jadi harapannya banyak yang datang ke lokasi tersebut. Seperti itu. Oh, berarti media promosi nggih? Media promosi Media karena promosi. kita yang di wilayah kalau disuruh bantu dana kan memang aturan nggak boleh. Betul. Kita hanya bisa menyediakan etalase. Hmm. Hmm. Etalase nantinya melalui kelurahan ini bisa memasukkan UMKM-nya yang ada di wilayah tersebut. Iya. Memang mungkin ini kan awal belum sempurna, tapi alangkah naifnya kalau kita tidak melakukan. Mm-mm. Nah, nanti kita lakukan, hasilnya gimana, kita evaluasi untuk berikutnya. Berikutnya. Seperti itu. Betul, betul. Salah satu tugas pemerintah sebetulnya hadir untuk memajukan UMKM. Bahkan kita kan ada slogannya nggih, dorong dan borong produk UMKM. Jadi biar yang promosi itu pemerintah saja. Ya, itu bagi tugas lah. Nah, bagi tugas itu betul sebetulnya. Nanti pemerintah terasa hadir untuk mendorong produk UMKM. Dan anak muda yang kita libatkan. Oh ya, anak muda ya. Kenapa? Pikiran-pikiran mereka ini selalu ide-ide baru muncul. Gimana nantinya mereka ini juga pengganti kita. Ya, betul. Kita pengen mencetak wirausaha banyak dari anak muda agar nggak melulu pengennya jadi yang gaji tetap. Nah, kalau wirausaha banyak, saya yakin akan lebih makmur masyarakat ini. Makanya kita kasih ruang biar mereka bisa berkreatif, karena nanti ada clothing, distro, ada booth kopi, booth angkringan, berarti itu dikemas kekinian berarti. Kekinian. Kita pengen menunjukkan, ayo ini loh, kita itu Panji Kidul di kota, kita bisa mengikuti perkembangan zaman. Yes. Jangan sampai ketinggalan. Dan akhirnya panitiaan juga anak muda ya. Banyak anak muda. Itu. Jadi ya memang betul sih, harus dilibatkan anak muda. Jangan yang tua itu, ya bukan yang tua sih. Kita itu hanya memfasilitasi. Betul, justru yang harus kreativitas itu yang anak muda. Tapi kok cuma 3 hari tuh Pak Camat? Untuk awal 3 hari dulu. Karena juga kita pengen melihat juga, karena sport center kan juga ini lokasinya di sport center. Ini lokasi olahraga bagi warga kota. Juga mengenalkan sport center ini ke semua khalayak yang ada di Mitra Raya maupun di Jawa Timur. Jadi aktivitas full di sport center. Full di sport center, tetapi yang olahraga biasa, olahraga pagi jalan-jalan masih bisa menikmati. Masih bisa. Dan sore masih bisa menikmati. Jadi Panjen Kidul Fest 2022 itu dimulai tanggal 27 sore sampai 29 malam. 29 malam. Anjir. Setiap di 3 hari itu bukanya jam 3 sampai jam 10 malam. Jam 3 sampai jam 10 sore sampai jam 10 malam. Terus ya, acara terus berarti di terus akan banyak aktivitas di situ. Enggak melulu, maksud saya enggak melulu orang putar-putar lihat setan. Enggak. Di situ bisa melihat perlombaan-perlombaan yang ada. Ada nanti lomba 3x3 juga di situ. Oh, 3x3-nya di situ. Di situ 3x3 kan, karena juga sport center ada fasilitas basket. Di situ juga e-sport juga di situ. E-sport ada 3 cabang di situ. Terus ada coloring PS. Ini untuk adik-adik kita, anak kita TK. Kita fasilitasi TK sekecamatan untuk mengikuti coloring. Betul. Nah, nanti bisa juga saya putar-putar lihat bisa nongkrong sambil mendengarkan musik, melihat pertunjukan tradisional dance oleh adik-adik kita yang ada di SD SMP. Betul. Berarti untuk stand-nya sendiri jumlah berapa? Jumlah stand ada 30. 30 UMKM melalui kelurahan ada, terus ada lagi yang bank sampah, perkumpulan bersampah, ada perbankan juga. Bank ini kita minta untuk memeriahkan, bisa menawarkan produknya apa, sekaligus membawa UMKM binaannya.
Oh, Pak, boleh Bang. diisi. Iya, kita memang pengen ini loh Bang, ini ndak hanya melulu Minjam duit. pinjam, nah, tapi apa? Dia punya binaan. Baru tahu Akhirnya, ada binaan iya, nih. akhirnya biar masyarakat ini nanti yang ke situ juga akhirnya tahu seandainya dia berwirausaha Hmm. bisa berkonsultasi di situ apa yang jadi binaanmu piye to. Kalau Pak Lurah, Pak Camat nerangnya kan enggak bisa. Betul. Tapi yang bersangkutan bank sendiri yang bisa menerangkan caranya gimana. Apakah yang harus persyaratan dipenuhi. Seperti itu. Ya, alhamdulillah. Iya. Berarti semua pihak dilibatkan. Dilibatkan Mm-mm. dan kita juga mendorong transaksi di area tersebut menggunakan QRIS Kiris barcode, barcode. QR Ya. code ya, QR code. Nah, itu kita dorong seperti itu, tetapi juga tetap masih menerima tunai. Tunai. Tapi paling tidak kita mengenal kepada masyarakat, ayo kita mulai pakai non tunai. Non tunai. Jadi, Lebih aman sih. jadi lebih pas, kasarnya kalau harganya kasarnya susuk seket ripis, kalau Nggak tunai bisa kan nyusui. ganti permen ataupun nggak disusui. Tapi kalau kiris bisa pas. Kiris, betul. Jadi, Kiris. Dan transfer antar bank pun kalau pakai kiris nggak kena cas. ya gratis. Enaknya seperti Enaknya itu. bisa langsung. Bisa. Terus ini kan di luar itu ada festival, pasti nanti insya Allah yang datang banyak gitu. Amin, Maksudnya Harapan kita mobilitasnya seperti di situ itu. banyak. Dan untuk antisipasi lonjakan kasus COVID. Jadi tetap kita Satgas Kecamatan ini tetap keliling menghimbau. Ada satgas COVID-nya ya Ada di dalam. Satgas COVID karena gimana pun juga kecamatan adalah ketua Satgas Nggih, di tingkat kecamatan. nggih. Seperti itu kita memberi contoh. Kemarin Presiden sudah mengimbau, kita ada arahan seperti itu. Kalau di luar ruangan boleh Boleh tidak bermasker, tetapi tetap kita himbau untuk bermasker bermasker. karena Soalnya banyak orang Ah, seperti itu. Jadi, terus nanti stand selesai maupun stand sebelum apa namanya buka tetap kita semprot. Kita antisipasi juga. Yang penting kita ikhtiar sesuai dengan aturan yang ada. Berarti maksud saya walaupun rencananya mendatangkan masa yang banyak, tapi protokol kesehatan tetap ada yang mantau. Harus, harus Ada karena yang mantau. gimana juga antara ekonomi dengan kesehatan ini harus seimbang. Berjalan seiringan, tidak bisa ditinggal. Betul. Orang sehat, ekonominya pasti ya berantakan. Utang berantakan, itu sehat ya. Ekonominya bagus, kesehatannya jelek, habis. Makanya. Ya, alhamdulillah. Panjen Kidul PES. Nah, insya Allah dibuka Pak Wali nggih? Insya Allah buka wali oleh Pak Wali, sekaligus nanti ada launching Ageman Mas Rahmat. Apa namanya Mas? Ini yaitu persembahan dari Pak Lurah, dari kecamatan untuk masyarakat kelurahan sekecamatan Banyu Kidul. Ageman Mas Rahmat singkatan apa? Singkatan. Aplikasi gawe menakne masyarakat kelurahan sekecamatan. Aplikasi. Ini untuk awal sebetulnya masyarakat sudah bisa nantinya mengurus lewat rumah bisa, tetapi untuk awal ini karena masih baru, nanti biar ke kelurahan petugas yang melayani dulu sampai ini nanti berjalan. Setelah kita evaluasi baru nanti kita share ke masyarakat biar masyarakat bisa mengisi sendiri dari rumah. Mengisi sendiri. Oh, berarti konsepnya masyarakat itu tidak perlu ke kelurahan, bisa mengajukan pelayan lewat smartphone. Betul. Terus berkas-berkasnya, persyaratannya bisa diupload. Betul. Terus berarti setelah jadi bisa langsung cetak sendiri di rumah. Bisa cetak sendiri di rumah. Dan ataupun diambilkan di kelurahan. Betul. Jadi waktu kita memotong waktu mobilitas masyarakat. Biasanya kan saya mencari layanan masyarakat ke kelurahan, ke RT RW dulu, ke RT RW dulu, baru ke kelurahan, habis itu minta legalisasi lagi ke kecamatan. Kemudian juga memakan waktu. Nah, pemikiran dari kita semuanya, dari Pak Lurah, dari camat, gimana bisa memotong arus ini. Ya kita potong, nantinya di kelurahan aja sudah bisa mendapatkan legalisasi dari kecamatan. Selesai. Habis itu bisa ke tujuannya. Ya. Dan itu kan saat ini kan juga ramai kendaraan di luar ini.
Hmm. Kita juga antisipasi keselamatan masyarakat kita. Seperti itu. Ini saya rada apa itu namanya? Rada berseberangan. Ya pendapat ya, Jadi, pendapat enggak apa-apa toh, nggak apa-apa. kritik kok. Untuk memperbaiki apapun yang untuk pemerintah Kota Blitar ini. Ketika semuanya misal nantinya dengan HP gitu, wis di rumah saja bisa. Terus Ngopi dulu. Oh, nggih, monggo wis ngopi, jangan ngopi bareng. Wah, maklum podcastnya loh. Disponsori oleh Pucuk Harum. Aqua. Nah, oke. Kembali lagi, Yeah. Pak Camat. Ketika nanti semua warga bisa mengakses pelayanan lewat dari rumah melalui smartphone. Jadi kan, iya. Bagaimana nanti hubungan kedekatannya atau hubungan interaksi sosialnya dengan perangkat ini? Insya Allah tetap bisa. Kemungkinan yang menggunakan smartphone ini kan hanya berapa persen? Paling banyak anggaplah 25%. Iya kan? Tapi kan ini harus kita fasilitasi juga. Nah, seperti itu loh. Saya yakin nggak banyak, tetapi kita juga harus memfasilitasi. Tetap akan banyak warga ini ke kelurahan. Data ke kelurahan. Nanti evaluasi seandainya 100% warga pakai smartphone. Ya, nyatanya di kelurahan. Untuk biar ada itu tadi kedekatan hati dengan masyarakat. Kan memang betul kita tetap yang ada di wilayah ini gimana kita bisa ada rasa dengan masyarakat. Tanda kutip, bukan hanya personal tapi masyarakat. Seperti itu. Ya, takutnya nanti kalau semua bisa lewat di sini kan di smartphone ya bagus ya, cepat, terus efisien. Tapi kan hubungan kita kepada masyarakat perangkat ini ora tahu ketemu, ora tahu anu. Sopo to kowe? Lah, perangkatku ganti. Ora tahu ketemu iki sapa dah. Kan apa? Terus rasa egoismenya jadi tinggi. Gitu. Jadi kan untuk mengikis itu semua, sebenarnya kita kecamatan juga punya satu trik. Memang semua trik ataupun tidak ada yang sempurna. Makanya dari awal saya di Kecamatan Kidul diamanahkan jadi camat, kita selalu dorong Pak Lurah minimal seminggu sekali turun ke RW Jagongan, usaha formal informal untuk menumbuhkan rasa ada rasa dengan masyarakat itu. Akhirnya kan kalau sering turun seperti itu, masyarakat tidak canggung untuk menyampaikan sesuatu unek-unek. Seperti itu juga sebaliknya pemerintah kelurahan kalau menyampaikan suatu informasi juga lebih enak. Ada pengawasan ke masyarakat, itu juga sebaliknya masukan lebih enak, nggak kaku. Itu makanya kita terus dorong. Tapi bagus sudah ada aplikasi yang memudahkan masyarakat. Syukur-syukur nanti aplikasinya bisa ditambah masalah pajak, betul, peminjaman gedung. Memang sudah ada, nanti masyarakat bisa lihat gedungnya kecamatan ini kosongnya tanggahan. Memang ada. Bisa. Betul. Pengumuman lebih enak. Ya. Kegiatan itu kegiatan. Apalagi terima kasih untuk project di aplikasinya Sentul, keren. Oh iya. Itu sangat bermanfaat, bagus. Kita dorong jadi lebih transparan kita ke masyarakat. Betul, terus antar masyarakat pun lebih enak. Seperti itu. Wis berapa urung toh? Usulan saya gimana toh? Mari kita dorong semuanya. Seperti itu. Betul. Karena memang tugas kita yang ada di kecamatan ini, kecamatan kan bisa kelurahan nih. Ikut mensukseskan visi misi kelima PJMD Pak Wali. Yaitu tata pemerintahan yang baik dengan teknologi. Iya, betul. Termasuk juga di situ transparansi masuk. Betul, transparansi, akuntabilitas, semua berbasis digital. Alhamdulillah ada suatu terobosan, kita nggak usah repot-repot ke kelurahan atau ke kecamatan, cukup bisa di HP. Kalaupun mau di kelurahan juga bisa. Ini juga bukan bagi toko kelurahan atau kecamatan, enggak. Ini bantuan semua pihak, termasuk Diskominfo, arahan dari pimpinan itu. Alhamdulillah
gotong royong dari semua OPD yang ada di Kota Blitar itu sangat bagus sekali. Iya, Saling membantu. betul. Kurang apa seperti itu. Ha-ha. Terus kita ada keluhan, "Oh, bingung Ki, terkait aplikasi ini, internetnya seperti ini." Kominfo dengan sigap juga Mm. membantu. Mm-mm. Alhamdulillah Mm-mm. itu. Memang seharusnya memang seperti Oke. itu. Soalnya semua aplikasi ya memang harusnya harus dikerjasamakan dengan Kominfo Oke, harus terkait itu. satu keamanan datanya, Betul. terus apa itu namanya, dari hacker-hacker yang nanti apa itu menyerang mungkin suatu saat. Oke, Nah harus itu antisipasi. Terus antisipasi juga Kominfo. pemalsuan surat, Nah, ya itu harus ha-ha. kita antisipasi dari Ha-ha. awal. Walaupun mungkin belum pencurian sempurna. data. Betul. Itu. Ini juga sama dengan Capil juga. Hmm. Nantinya kan lebih enak petugas layanan ini untuk kasarnya kalau ngetik manual itu juga bisa. Oke. Tetapi kan namanya manusia kadang salah nombor sedikit. Lah, Nah, seperti itu. Kita sudah PKS, sudah diajukan ke Kemendagri, Dirjen Duk Oke. itu, tapi sampai saat ini masih dalam perjalanan untuk kesininya. Oh, gitu. Oke. Siap. Berarti dalam waktu dekat yang dilonceng satu Kepanjen Kidul Fest dengan Akuan Ageman Mas Mas Rahmat. Dan juga ada lagi yang Kenapa menarik. nih? Wilayah kita kan juga punya pengrajin. Nah, dulu terkenal. Sampai sekarang pun masih ada pengrajin Apa? kendang, ada di Anggung Sentul Sentul. ada. Tetapi ada juga ini mainan anak-anak yang sangat jarang dimainkan oleh anak-anak kita. Yoyo. Oh iya, Nah, yoyo. nanti Hmm. di waktu pembukaan juga Iya. akan kita mainkan yoyo bersama-sama untuk lebih mengenalkan pada Yoyo. Yoyo. Memang dulu saya arah 90-an Iya. mainnya yoyo. Iya, saat ini kan jarang anak Jarang. kecil main Betul. yoyo. Anak Mainnya SD, smartphone. nah dilihat jarang yang mainan yoyo. Oh, Gitu. berarti mempopulerkan kembali permainan yoyo. Iya. Oh, di Betul, situ. Alhamdulillah. Dulu itu kalau saya main yoyo itu dikasih itu loh Pak Camat. Baterai. Pak ditatapkan ke lantai biar ada percikan. Murup. Betul. Saiki jarang wong Bener. dolan bocah dolan niku. Coba nanti malam gitu. Iya. Malam main itu seru. Cocok, Nggih. Kita coba Malam sama-sama nanti. Nggih. Iya. Malam kali taman lap. Nah, nanti mungkin bukan bersama, mungkin dari perangkat kita nanti malam untuk meramaikan, menghiasi, kita main yoyo bersama tapi ada koreknya. Nah, di kayak korek. Cocok. Mantap. Nggih. Jadi agendanya dalam waktu dekat Kepanjen Kidul Festival, terus launching Ageman Mas Rahmat aplikasi niku yang langsung di launching Pak Wali nggih. Langsung Pak Wali semua, terus mempopulerkan mainan tradisional, salah satunya yoyo. Alhamdulillah. Semoga agenda 3 ini berjalan lancar nantinya dari hari hanya. Alhamdulillah, dan itu yang sudah fix mau terlaksana. Sudah akan terlaksana. Terus ada lagi buatan sing kedepannya seperti apa? Ada program baru lagi atau kegiatan baru lagi? Akan ada lagi, tetapi saat ini belum bisa kita beritahukan. Kejutan, persembahan juga untuk jadi contoh. Persembahan untuk masyarakat, bukannya menjadi contoh enggak, tapi kita matangkan. Oh, dimatangkan dulu. Oh ya, ini nggak kadung gembar-gembar, rasido. Kita matangkan dulu, nanti mungkin kita persembahkan untuk masyarakat semuanya. Kayak Kepanjen Kidul Fest ini baru-baru dengar ya, dekat-dekat ini ya. Biar kan belum ada. Oh ya ada, tapi belum diflorkan. Seperti apa belum ada. Memang rapatnya ini juga cepat sekali. Kita dengan anak muda, kita pengen seperti ini. Akhirnya ada ide anak muda seperti ini kita tampung, kita jadikan satu, kita florkan. Alhamdulillah banyak respon dari teman-teman kita. Jadi mungkin ada yang belum bisa masuk, mungkin ya, karena ini juga dianggap terburu-buru juga enggak. Tetapi kita kan melihat kekuatan kita juga, kekuatan kita. Makanya nanti setelah event akan ada evaluasi yang nantinya tahun depan biar bisa lebih bagus lagi. Betul. Itu. Harus ada evaluasi. Iya, harus wajib itu. Nanti wajib ada evaluasi. Nanti bisa disampaikan. Oh, apa itu namanya? Eventnya seperti ini. Kalau bisa, jumlah yang hadir sekian. Iya, betul. Terus, karena selama ini kan ini yang menjadi pemikiran saya mengganggu ini
jangan sampai Hmm. antara yang nunggu stand Nah, itu lebih lebih banyak banyak dari yang daripada hadir. pengunjungnya. Iya. Itu yang tetap terbayang-bayang. Kami takutkan Iya. ya, semoga makanya kalau kita mengajak generasi muda, Ah, ayo masyarakat semuanya yang ada di Blitar maupun yang di luar Blitar bisa mengunjungi Panjang Idul Fest ini. Hmm. Kan banyak hiburan Nanti menarik. panitianya disuruh analisis itu juga Mas. Misalnya dalam artian berapa atau transaksi yang sudah ada di situ Betul. ya toh. Nah, nanti juga kemarin waktu technical meeting kita sampaikan Hmm. kiris juga melalui kiris. Kita kan juga nanti stand yang transaksinya melalui non tunai terbanyak kita beri sesuatu hadiah. Walaupun mungkin hadiahnya nggak uang, Ya. mungkin kan sebagai bentuk perhatian kita kepada Oke. usaha-usaha ini yang itu. Terus tuh tadi transaksi hariannya berapa tuh? Ekonomi yang jalan Uangnya berapa? muternya berapa itu. Betul. Gitu. Seperti itu, C. Dan testimoni dari peserta. Peserta maupun nanti pengunjung. Kita perlu memasukkan banyak. Kita nggak boleh egois. Benar. Berarti masukannya apa lagi kurang ini. Kalau ada kritikan tajam pun jangan berkecil hati ataupun jangan marah. Enggak masalah. Betul. Enggak masalah. Istilahnya zamannya sudah zaman medsos, zaman digital dan orang itu kalau sudah memilih menggunakan produk digital, wis kudu apa itu namanya? Hatinya digede nih. Loh iya, harus lapang dada kita. Dada. Kalau mau maju, memang kalau mau ingin maju itu harus menerima kritikan. Menerima kritikan, tapi kan jangan ditelan mentah-mentah. Harus ada tim nanti untuk evaluasi kritikan tersebut kita perbaiki bersama-sama. Betul. Karena giat fest ini bukan giatnya camat, bukan giatnya kecamatan, bukan giatnya lurah, bukan giatnya perangkat kelurahan, tapi giatnya bersama-sama seluruh masyarakat, keluarga dan umumnya Kota Blitar ya. Iya, soalnya kan agendanya juga terjadwal gitu. Iya, terjadwal. Dan ini kita kan giliran Panjang gitu, terus nanti ada lagi event apa, gitu. Betul. Jadi, kenapa kok di akhir bulan kita menyongsong bulannya Kota Blitar? Bulan Bung Karno. Itu persembahan untuk rasa terima kasih kita. Iya. Ya temanya Bung Karno ya. Betul. Bung Karno. Dan mereka kebangkitan UMKM menyongsong bulan Bung Karno. Kita harapkan setelah pandemi 2 tahun ini UMKM kita bangkit. Itu. Betul. Dan ini momentumnya dukungannya seperti ini. Karena kita lihat yang Lebaran kemarin lah, yang saudara kita yang mudik itu luar biasa juga. Nah, betul. Maksudnya karena 2 tahun tertahan, ini harapan kita UMKM bangkit dimulai dari sini. Dan ini kebetulan juga acaranya baru ya, kemasannya baru. Kita coba nanti kalau sukses kan bisa diteruskan tahun-tahun berikutnya. Betul. Jadi dengan kekurangan apapun ya harus kita perbaiki. Gak mungkin kita sempurna. Seperti itu. Dan saya harapkan ya semuanya yang maksudnya ya tadi ya semua warga baik itu dari kecamatan lain ataupun luar kota nanti bisa nonton itu ya bisa jadi apa itu namanya masukan ya. Betul. Jadi referensi lah. Dari referensi seandainya di daerahnya mengadakan ya minimal seperti ini. Referensi. Alhamdulillah makanya kita sokong bersama. Semoga acaranya sukses. Amin, terima kasih. Alhamdulillah. Terus ini kayaknya kemarin di Kecamatan Panjang Kidul juga ingin mengadakan apa nih? Zona integritas. Betul. Zona integritas. Kemarin juga dari perangkat kecamatan dan kelurahan sudah kita kasih pelatihan pendidikan, asosiasi. Seperti apa zona integritas? Mungkin sedikit. Kenapa? Ini zona integritas ini suatu kawasan, itu kecamatan. Nah, ini yang bebas dari korupsi. Jangan ada korupsi di wilayah tersebut. Terus seandainya melayani pun itu tidak boleh ada pungutan yang tidak sesuai dengan aturan. Dan berhubung di pelayanan kita ini tidak ada yang bertarif, ya jangan sampai bertarif. Itu. Terus cara melayani seperti apa? Oleh karena itu tadi
dengan zona integrasi akhirnya muncul ide Aguan Mas Rahmat tadi. Oh iya deh. Ada kaitannya juga. Betul. Itu dan harapan kami masyarakat semuanya bisa tahu terkait zona integrasi. Orang Jawa ini kalau ada survei ya, Mas, ngomong apik banget sih suatu hal yang iya izin. Maupun apik banget maka saya. Padahal yang diminta oleh kementerian itu yolah ada apik pol, yo muni apik pol. Itu. Ya, enggak apa-apa man. Giat nih memang permintaan dari sana itu muninya apik pol. Kan betul pelayanan saya selama di kecamatan begitu belum pernah ada kaitannya tarian terkait pelayanan. Betul. Gratis. Itu mau gratis. Ini sebetulnya kalau dilihat dari prakteknya kita itu sudah zona integritas. Zona integritas. Tinggal sekarang ini ayo kita bersama-sama untuk masyarakat kita persembahkan predikat zona integritas dari Kemenpan RB. Sesuai kriteria beliau. Dia kan juga ada kriteria. Ini bukan untuk kecamatan apapun kelurahan, bukan untuk masyarakat. Itu kembali ketika sudah kita memperoleh predikat ZI ya, ZI zona integritas wilayah bebas dari korupsi. Kan masyarakat trustnya, kepercayaannya kan juga semakin tinggi ke pemerintah. Ke pemerintah. Betul, dia sudah di istilahnya sudah tervalidasi lah. Seperti itu. Harus ada sertifikatnya. Sertifikat. Tapi nanti di Ageman juga bisa ditampilkan ya bagaimana cara melaporkan. Oh iya. Jika ada keluhan, kritikan ataupun ada petugas kita yang maknya nakal. Tapi saya yakin insya Allah sampai saat ini alhamdulillah pembinaan dari kelurahan untuk perangkatnya, kecamatan untuk perangkatnya bisa diterima dengan baik oleh pegawai kita. Tapi tetap harus ada kontrol. Kalau tidak ada kontrol nanti terlalu nyaman, seenaknya sendiri. Kita ini kan di kelurahan, di kecamatan ini kita nunut bahasa saya loh ya. Kita nunut oleh karena itu ya kita harus ngenaknya masyarakat lah kasarnya itu. Kita bagi pelayan masyarakat, ayo. Betul. Itu. Kita kan tidak selamanya. Betul. Ya. Tipak ya nih Pak Sing. Wah, manusia itu harus punya asalnya sejarah, tinta lah. Jangan sampai tintanya ini kotor. Itu. Betul. Alhamdulillah ya, semoga nanti sukses lah zona integritasnya. Amin. Kan meraih predikat BPK ya. BPK. Wilayah bebas dari korupsi. Ya, alhamdulillah. Ya kita berusaha semaksimal mungkin dari kecamatan, kelurahan. Karena respondennya kan masyarakat ini yang dekat dengan kelurahan. Langsung ada respondennya nanti di masyarakatnya. Betul, nanti masyarakatnya ini yang mencari pelayanan di kelurahan. Karena saat ini kan kita pakai Ageman, enggak ke kecamatan. Nanti nulis alamat, nomor telepon. Ya, yang keengganan masyarakat kita ini kalau ada telepon yang nomor tidak dikenal. Bener itu karena memang kenyataannya seperti itu. Kadang ada nomor ternyata perlu ada masukan ke pemerintah pusat. Jadi ketika memang instansi betul-betul menelpon ya ada kayak apa sih Telkomsel atau tulisan. Jadi enggak Kemenpan RB. Betul. Bisa loh jadi. Telkomsel bisa langsung. Saya tanya masyarakat yang beberapa yang mendapatkan ya. Enggak diangkat. Aku pun nomor anyar enggak terangkat. Iya. Nggih. Karena anu lho Pak. Lokinten lah produk susu, produk asuransi. Biasanya seperti itu dimainkan seperti itu. Orang-orang kadang nomor baru itu niki nomor siapa kadang diangkat itu menawarkan sesuatu yang kita sebetulnya tidak butuh malah enggak penak ngomongnya. Kadang ada orang enggak penak nolak enggak penak. Kan kita juga kadang waktu pas sibuk nanti ada telepon ternyata kok hanya sebetulnya penting tetapi masih penting kan kesibukan orang tersebut kan itu kasihan belum tentu butuh lah. Betul. Tapi nanti kalau langsung Kemenpan RB tulisannya adalah kan kita coba memberikan masukan tim untuk asalnya memberi ke sana seperti itu. Jangan ojo nomor tuan 021 aduh kita kartu kredit ini
tagihan kartu kredit. Nggih. Oke, alhamdulillah Pak Camat mungkin sedikit terinformasikan agenda-agenda kecamatan Kemanjen gitu ke depan. Pasti kita dukung, pasti kita siarkan ke warga kita, kita blow up ke medsos, kita bikin video kecil-kecilan. Nah, ini kan termasuk siar juga. Tadi dengan bila bikin video kecil-kecilan, memang kita minta kelurahan untuk membuat video walaupun durasi nggak panjang terkait UMKM yang ada di wilayahnya. Promo. Ya, promo. Nanti mohon bisa ditampilkan di sana. Nah, di di booth itu kan ada satu booth untuk UMKM itu ada televisinya. Ya, sajane itu. Ya saya sampaikan di sini saja. Kalau saya ya sebetulnya kalau memang pun saya bisa bantunya bikin video promosi, nggih monggo. Sebetulnya saya sampaikan kepada UMKM semuanya. Misalkan di Sentul, Pak, saya pengen dibuatkan video promosi untuk produk saya gini-gini. Monggo, gratis. Saya bantu. Betul. Kita hanya sebisa kita apa toh? Ya kita bantu untuk masyarakat. Betul. Monggo. Warga Sentul maupun warga lainnya UMKM sekecamatan Magidul, kalau pengen bikin video kreatif produknya bisa langsung ke Kelurahan Sentul maupun ke kecamatan Magidul, nanti kita bantu bersama-sama. Atau ke kelurahan masing-masing, monggo kita bantu bersama-sama. Dan kalau mau di-up di media sosial kelurahan kecamatan tidak masalah ya kan? Tidak masalah. UMKM ini punya produk dan sudah punya videonya. Bisa dikasihkan ke kita untuk kita bantu untuk iya betul untuk marketingnya kasarnya. Jadi kan bisanya ya seperti itu. Apapun kita bisa bantu itu ya kita bantu. Pasti kita up di medsos kita. Ya, alhamdulillah di Kecamatan Magidul lurahnya semua kreatif semua. Terima kasih semua dan selalu mendukung apapun kebijakan pemerintah Kota Blitar. Betul, kita selalu mendukung dan alhamdulillah. Dan dukungan itu tidak hanya dengan ucapan di Kecamatan Magidul melalui Pak Lurah, dengan tindakan. Terima kasih dan dibantu oleh warganya. Terima kasih warga kelurahan sekecamatan. Pokoknya kita harapkan dari jajaran bawah sampai atas sih kompak selalu. Iya, harus kompak. Kan, gitu. Iya, harus kompak. Harus kompak biar di wilayah ini adem. Betul. Bekerja masyarakat bekerja dengan nyaman. Itu sinkronisasi. Nggih, matur nuwun Pak Camat, sekilas tentang kegiatan agenda dari sudah cerita banyak tentang Panjen Kidul Fest, Aguman Mas Rahmat, zona integritas. Nah, yang mungkin inilah program yang mungkin bisa didukung dalam jangka pendek. Nah, nanti jangka panjangnya ya nanti ada lagi lah rahasia ya. Iya, rahasia. Dan nanti ini podcast ini bukan yang pertama dan yang terakhir. Nanti akan ada podcast dan juga ada semacam cangkruan juga. Ya, podcast kan miliknya Pak Lurah Sentul. Jadi mungkin saya kesini lagi beberapa kali kalau ada sesuatu yang perlu menarik disampaikan. Tapi juga nanti ada juga cangkruan di kecamatan. Ini memang masih belum. Kalau nanti bersamaan kemasannya bukan podcast, tapi ngobrol bareng. Sinau bareng. Nah, ngobrol bareng. Ngopi bareng. Kalau sini ngopinya hanya saya. Kurang ngopi. Ya, hanya saya. Gila, aku ngopi. Tapi terima kasih Teh Pucuk ini sudah mau masuk. Seperti itu. Teh Pucuk. Aqua, seperti itu. Terima kasih loh Pak Lurah Sentul. Terakhir Pak Camat. Apa itu namanya? Yo jenenge Pak Camat kan yang dituakan di wilayah kecamatan harus memberikan nasihat kepada warga petua-petuanya. Monggo closing statement untuk warga. Bukan nasihat, tetapi ungkapan hati yang dicintai. Kameranya ini. Nah, untuk masyarakat Kecamatan Magidul, terima kasih selama ini telah membantu kelurahan maupun kecamatan pada event Magidul Fest 2022 ini. Kami mohonkan bisa mengajak keluarganya, tetangganya, dan semua saudara-saudaranya yang ada di manapun, di Blitar Raya maupun luar kota, untuk melihat seperti apa tuh event Magidul Fest. Nanti tolong melihat, bertransaksi, dan memberi masukan pada kita semuanya. Tanggal
Pagi Kidul Fest pada tanggal 27 Mei sampai dengan tanggal 29 Mei 2022 ini. Mari kita sukseskan bersama-sama Kepanjen Kidul Fest ini dalam rangka kebangkitan UMKM Kecamatan Pagi Kidul dalam menyongsong bulan Bung Karno 2022 ini. Ketuanya Bung Karno nih ya. Karena memang Iya, kita untuk menyongsong bulan. Nah, kita besar ya kita tidak munafik. Kita besar karena Bung Karno. Betul sekali. Nggih, Mari. matur nuwun. Nggih. Matur nuwun Pak Camat, Sami-sami. bisa singgah ke Kelurahan Sentul walaupun tidak lama. Itu cukup informatif sekali tentang agenda ke depan dan pencapaian apa maksud kita, eventnya itu tujuannya apa sudah tersampaikan dan tinggal kami ini yang blow up kepada masyarakat. Matur nuwun Pak Camat. Nggih. Terima kasih. Sampai jumpa lagi ke tamu-tamu saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.